wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat rekan-rekan tim inti Kabupaten Kota, khususnya Kota Banjarmasin, yaitu Bu Hajah Weni Meliana dan Bu Husna Maisyadah, yang pada hari ini juga akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Yang kami hormati Kepala Madrasah, bendahara, staf atau operator selaku tim inti Madrasah Kota Banjarmasin untuk rombel 1 dan 2 sebagai peserta BIMTEK EDM Erkam yang insya Allah semoga selalu berbahagia. Amin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu, hari ini adalah tatap muka daring yang ketiga, yaitu tatap muka daring yang terakhir seperti yang disebutkan oleh Bu Weni tadi. Jadi setelah ini kita akan berkomunikasi lewat WA saja lagi. Harapannya setelah tatap muka daring ketiga ini nanti insya Allah 100% sudah bisa dicapai oleh Bapak Ibu sehingga kita bisa bertemu nanti di kegiatan luring di Hotel Dapam setelah Lebaran, kemungkinan di tanggal 8 sampai 10 Mei 2023. Baik Bapak Ibu, tentu saja Bapak Ibu sudah bekerja keras dalam membuka picture-picture di LMS sehingga bisa mencapai progres yang maksimal sampai hari ini ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada mungkin Bu Hajah Weni Meliana dulu atau Bu Husna dulu untuk menyampaikan beberapa hal penting lainnya. Dengan hormat kami persilahkan. Bu Weni ulun dulu deh lah. Boleh Bu Husna, silahkan Inggi. Okay. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bersua dan bertatap muka untuk tatap muka yang terakhir yaitu yang ketiga. Walaupun dalam keadaan yang tidak maksimal, hari ini kemarin kita dapat info jam siang ya, tapi ada perubahan waktu, pergeseran, dimajukan di jam 10.11. Tidak apa-apa, tidak masalah, semua bisa berjalan dengan lancar. Perlu juga disampaikan kepada Bapak Ibu, puji syukur kawan-kawan kita yang kemarin tidak bisa login, alhamdulillah sudah bisa login. Ada beberapa lagi yang 1-2 mungkin yang masih belum ya. Jadi alhamdulillah sudah bisa dan mudah-mudahan di luring yang akan datang bisa bertemu. Jadi Bapak Ibu yang tertinggal ini nanti akan kejar tayang live streaming nanti untuk mempelajari daring 1 dari materi 1, materi 2, dan sampai terakhir di tes akhir. Alhamdulillah di grup juga sudah disampaikan kawan-kawan peserta bahwa sudah ada yang sampai 100% walaupun dengan kuantitasnya 12 kali. Alhamdulillah tidak mengurangi semangat kita. Nih, silakan kawan-kawan yang lain, peserta yang lain supaya segera mengejar ya. Kita tidak yang tidak bisa dipadahkan terlambat kalau kita tidak melakukannya. Jadi harapan Bapak Ibu yang masih belum ini supaya lebih fokusnya begini, ketika ingin mengerjakan tes akhir itu Bapak Ibu memang harus dipersiapkan benar-benar sehingga tidak ada gangguan karena kita harus fokus selama 10 menit itu untuk mengerjakan tugas. Nah, hari ini barangkali Ibu Weni nanti dan Ibu Septi mungkin akan menyampaikan tentang EDM ya. Kalau kemarin RKM sudah disampaikan lebih detailnya nanti akan EDM karena di rombel 3 dan 4 kemarin kita sudah ada tentang EDM. Jadi mungkin ini akan lebih fokus lagi ke EDM. Barangkali itu Bu Weni, Bu Septi, ulun standby aja karena lagi di perjalanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Bu.
Jadi selanjutnya kami persilakan kepada Bu Weni. Ya, terima kasih Bu Haja Septi Ropana, terima kasih Bu Husna. Bapak Ibu izinkan ulun share screen untuk melihat progres dari Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa bentar. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat. Nah, ini tampilan di rombel 1 Bapak Ibu. Jadi rombel 1, mohon maaf, ini ulun tampilkan yang belum mencapai passing grade. Itu nanti Bapak Ibu bisa, setelah ini Bapak Ibu boleh mencoba, atau harus, bukannya boleh ya Bu Septi, wajib mencoba sampai Bapak Ibu nanti melewati batas. Nah, di sini ada terlihat Bapak Ahmad Bakir itu sudah 80. Nah, berarti Bapak sudah melewati passing grade. Berarti ini nanti setelah kita tatap muka daring 3 ini, berarti Bapak nanti tinggal cek kalau memang belum 100%, itu bisa di grup misal, ataupun dihubungi kami, di mana nanti kita cek di mana kendalanya. Seharusnya mereka yang sudah mencapai tes akhir lewat dari passing grade-nya dan juga sudah tatap muka daring 3, link sudah ulun sematkan, seharusnya mereka akan tampilan di depan itu juga progresnya itu jadi tidak lagi 0 seperti itu. Nah, ini juga Pak Ejudinor sudah mencapai batas passing grade 80, Ibu Nur Hayati. Nah, Ibu Rohliana masih 70, berarti masih harus mencoba lagi Ibu. Jadi yang 70 ke bawah itu sudah mengerjakan tapi belum mencapai batas passing grade. Jadi Ibu Siti Halidah sudah aman, sudah 80 hijau. Bapak Suryani pun sudah 85 hijau. Nah, itu di rombel 1. Sudah terlihat mungkin di layar Bapak Ibu ya. Jadi rombel 1 sudah ada yang mencapai passing grade. Sekarang ulun coba ke rombel 2 Bapak Ibu. Nah, ini di rombel 2, nanti dari tampilan Bapak Ibu, di sini yang kata ulun 0% ini akan berubah Bapak Ibu kalau memang pian sudah melewati tahap tatap muka 3 hari ini dan sudah melewati batas passing grade seperti yang tadi nilainya 80, 85, seharusnya ini nanti berubah seperti itu. Kalau memang belum, tapi di progres dalam memang berubah. Ini nanti yang akan kami diskusikan kalau memang sampai besok misal belum berubah juga. Makanya masih ada waktu karena harus maksimal di tanggal 10. Nah, di sertifikat ini Bapak Ibu, di bagian sertifikat yang atas ini, itu nanti pian bisa untuk kalau ini sudah 100%, di sini tidak lagi tertulis syarat belum terpenuhi. Di sini akan bisa tampil Bapak Ibu. Jadi ini nanti kalau memang di sini 100%, jadi Bapak Ibu sudah melewati semua tahap, sudah tes akhir, lalu sudah tatap muka daring 3 hari ini, di sini akan terbuka, tidak lagi terkunci. Dan pian bisa langsung mengunduh. Ini contoh tampilan sertifikat, akan ulun tampilkan Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, ini tampilan sertifikat. Jadi Bapak Ibu nanti akan ada sertifikat penyelesaian kepada nama Bapak Ibu. Tolong dicek nama Bapak Ibu di aplikasi itu. Nah, nanti Bapak Ibu tulisannya tim. Kalau kami kan TIK, Bapak Ibu nanti tim. Jadi tim
nanti batch-nya batch 1 tim Banjarmasin 1 seperti itu mungkin nanti. Jadi dapat sertifikat durasi belajarnya 40 jam Bapak Ibu. Jadi dari tanggal 31 Maret sampai Bapak Ibu 10 April itu dihargai dengan 40 JPL Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti akan terbuka setelah pian menyelesaikan tes akhir. Nah, nanti setelah tes akhir pian akan ada luring. Jadi luring kita klaster 1 gabungan dari Banjarmasin, lalu Banjarbaru, Kabupaten Batola dan juga Tapin. Nah, mungkin di Banjarbaru nanti kalau Bapak Ibu sudah bisa melewati itu akan dapat sertifikat 16 jam Bapak Ibu. Mereka yang bisa mengikuti BIMTEK Luring adalah mereka yang telah menyelesaikan BIMTEK daring. Jadi kalau BIMTEK daringnya tidak selesai itu tidak bisa diikutkan. Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi kalau memang ada kendala tolong lapor sebelum tanggal 10 ya Bapak Ibu, lapor atau di Japri misalnya. Kami para TIK nanti akan kami carikan solusi kenapa Bapak Ibu tidak bisa menyelesaikan atau tidak bisa mengunduh sertifikat. Nah, sertifikat ini nanti yang sudah bisa mengunduhnya tolong di-upload di drive yang sudah ulun sediakan. Di sana kan sudah menyelesaikan sudah, terus sudah bisa sertifikat sudah dan ada uploadan. Tolong di-upload jadi kami bisa sambil mencek, oh ternyata si A, si B belum. Jadi sebelum tanggal 10 kami harapkan kami sudah bisa mencek semuanya dalam posisi 100%. Itu untuk sertifikat. Sekarang kita ke batch 2. Masih loading. Jadi ulun nak menampilkan di batch 2 ini Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan ini masih, nah sudah terlihat ya Bapak Ibu ya, terlihat di pian ada Muhammad Ihsan. Nah Bapak Muhammad Ihsan sudah melewati tes akhir dan sudah aman karena hijau. Pak Mukari masih coba lagi ya Pak Mukari. Jadi yang bahan-bahan yang sudah ada itu kan ada sudah jawabannya, ada kuncinya. Pian pelajari lagi. Memang ada kemungkinan soal itu tidak sama persis semua Bapak. Tapi nanti dari 20 soal yang ada itu insya Allah ada beberapa soal yang terulang. Terulang artinya soal itu akan ada lagi di tes yang setelahnya. Lalu lalu Ibu Muslimah. Nah, Ibu Muslimah sudah aman juga, sudah 85. Lalu Raifa Azizia Mustakimah sudah aman. Ibu Rena Andriana pun sudah 80. Nah, ini Pak Supiani masih di 75. Karena 75 masih dianggap batas minimal dan belum harus melewati, Pak. Jadi ternyata 75 itu belum pasti batas aman karena masih merah. Berarti Bapak harus mencoba lagi sampai di atas nilai 75. Itu mengenai tes akhir. Ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu tes akhir ini sebelum nanti ulun paparkan sedikit EDM lalu ke ERKAM. Karena ini sebenarnya bahan EDM dan ERKAM itu semua sudah ada di LMS. Cuman kami harus memastikan juga bahwa pian itu paham ataupun terbaca lah, karena nanti di luring itu yang kita kerjakan itu EDM dan ERKAM Bapak Ibu. Jadi di luring itu kita ngapain? Pian yang bekerja, jadi tidak mendengarkan kami di depan cuap-cuap kada. Pian tuh action dan kami itu nanti memfasilitasi, menjaga, mencek, memastikan bahwa benar pian tuh mengupload seperti itu.
Silahkan Bapak Ibu yang mau ditanyakan mengenai tes akhir atau tentang LMS, misal ada kendala, kenapa Bu ulun masih 72 kada naik-naik misal, atau 61 kada berubah-ubah misal. Ada yang beberapa orang menjapri seperti itu. Jadi mungkin kita lihat di langsung biar yang share screen, biar kami melihat di mana nanti kendalanya seperti itu. Silahkan saya kembalikan dulu ke Bu Septi, mungkin ada yang mau bertanya atau bagaimana Ibu? Iya, silahkan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau bertanya atau ada kendala, silahkan Pak Mukari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan tes akhir ini, apakah waktu yang disediakan, kalau jumlah mengulang tesnya itu kan beberapa kali tanpa batas kayaknya itu, karena ada yang 12 kali baru masuk pada passing grade-nya. Kemudian untuk waktunya mungkin terakhir di tanggal 11 mungkin atau tanggal 10 Bu. Itu yang untuk memastikan, sehingga nanti kalau sampai tanggal 11 tidak masuk pada passing grade, itu juga berarti tereliminasi ya peserta untuk BIMTEK pertama ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mukari, mungkin langsung dijawab ya Bu Weni. Iya, Pak Mukari, jadi batas untuk mengerjakan tes akhir itu karena BIMTEK kita ini selesai di tanggal 10, berarti batas akhirnya di tanggal 10 Bapak. Untuk tanggal 11 berarti mungkin pian kita bisa tidak bisa lagi mengakses ini, ataupun biarpun bisa mengakses itu tidak terbaca. Karena ini seperti jadwal kita ya, saya mencek jadwal kami TIK kemarin waktu BIMTEK TIK. Nah, ulun hendak mencoba membuka yang kemarin. Ternyata ulun kada bisa lagi membuka BIMTEK yang kami kemarin karena di sana tertera tidak sesuai jadwal. Artinya jadwal itu akan tertutup otomatis bila lewat tanggalnya Bapak. Jadi kami harapkan pian ini hari ini kan di tanggal 7 ya, tanggal 7 berarti pian masih ada waktu, jangan sampai lewat tanggal 10 khawatirnya. Makanya tatap muka 3 ini kami majukan di rombel 1-2 hari ini, nanti rombel 3-4 besok. Khawatirnya ada yang terkendala bila tanggal 10 itu susah kita dalam sehari mengatasi. Kalau 2-3 hari kan kita bisa mendeteksi di bagian mana, seperti itu. Jadi beruntung Buhan Pian di tanggal hari ini tatap muka daring 3, lalu mencoba silahkan setelah ini untuk tes akhir. Nah, di sana nanti kita evaluasi. Jadi evaluasi di mana sih kendalanya sehingga Buhan Pian masih belum 100% dan nanti masih belum bisa mengunduh sertifikat. Untuk sertifikat pastikan nama Pian sudah benar, seperti itu ya. Jadi jangan sampai, karena sertifikat itu akan tercetak otomatis. Di sana Pian silahkan klik, nanti kalau sudah kuncinya terbuka Pian tinggal mengklik itu, nanti akan beberapa menit tergantung jaringan dan juga tergantung akses untuk meminta sertifikat. Kalau memang pas lagi bareng misal se-Indonesia mungkin agak perlu beberapa waktu, tapi pas misalnya tidak bareng yang banyak, itu bisa cepat Bapak Ibu. Setelah pian pengajuan itu akan cepat nanti terbitnya, tinggal menunggu bisa diunduh. Seperti itu ya Pak Mukari. Jadi kami harapkan jangan sampai maksimal banget di tanggal 10, jangan sampai lewat dari itu untuk tes akhir. Dan juga semuanya Bapak, jangan hanya tes akhir, di bagian-bagian yang terlewat, siapa tahu ada yang terlewat, seperti itu. Makanya kita pastikan kalau sudah tes akhir, kalau sudah hari ini tatap muka 3, pastikan semuanya di progres 100%, seperti itu ya Bapak Ibu. Di dalam yang dashboard juga di luar tadi tampilan yang hijau di depan itu, pastikan di samping sertifikat tadi juga nanti 100% berubah. Kalau memang belum, nah itu akan kita cari
Gangguan suara ulun terdengar, Bu Septi? Oh ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Septi. Jadi sambil ini kita sedikit ulun paparkan kembali mengenai EDM dan ERCAM supaya memastikan nanti setelah ini Bapak Ibu sudah tahu apa sih yang dilakukan. Jadi setelah BIMTEK ini menuju ke luring nanti insya Allah di tanggal 8 sampai 10 Mei Bapak Ibu sudah paham apa yang dibawa, apa yang nanti akan dilakukan saat BIMTEK luring. Baik, ulun izin share screen dulu Bapak Ibu. Baik, ulun coba ke teknis pengisian EDM ERCAM. Nah, walaupun materi ini sudah ada di bahan Bapak Ibu, tapi kami memastikan bahwa Bapak Ibu nanti memahami alur bagaimana nanti cara pengisian aplikasi EDM karena inilah yang akan dipraktekkan oleh Pian saat BIMTEK Luring dan juga setelah itu Pian kan mengerjakan ini, makanya kami nanti pendampingan ke madrasah. Nah, itu mencek ternyata yang Pian isi itu sudah pas, sudah sesuai. Baik, jadi ini teknik pengisian evaluasi diri madrasah atau EDM. Nah, saya ulangi mengenai penyusun EDM. Yang pertama itu TPM ya, tim penjamin mutu orang yang ditunjuk oleh kepala madrasah. Mereka bertanggung jawab dalam menyusun EDM. Siapa saja TPM itu? Jadi tim penjamin mutu madrasah itu ada kepala madrasah, perwakilan guru dan tendik, komite perwakilan siswa untuk MTS dan MA, lalu yayasan untuk madrasah yang swasta. Kepala madrasah pastinya sebagai penanggung jawab. Staf itu adalah orang yang nanti ditunjuk oleh kepala madrasah untuk mengisi EDM. Jadi hasil pembahasan TPM ke dalam aplikasi EDM. Jadi staf ini nanti orang yang diberikan akses ke aplikasi EDM. Jadi pertama EDM itu kepala madrasah mengisi, mengupload SK TPM dan nanti menambahkan 8 orang. Jadi maksimal nanti 8 orang itu boleh masuk ke aplikasinya EDM ini. Nah, keterkaitannya EDM dan ORCAM, jadi dari EDM ada data sekunder baik dari EMIS, AKG, AKMI, ataupun Sispena, itu masuk nanti ke skor per butir. Jadi pemilihan level antara level 1, 2, 3, 4, di situ ada skor per kategori Bapak Ibu. Jadi SKPM 5 budaya mutu itu dan juga menggambarkan 8 standar nasional pendidikan secara keseluruhan. Dari skor butir EDM itu akan muncul usulan dan prioritas kegiatan. Nah, usulan dan prioritas kegiatan itulah yang akan menjadi pilihan di ERCAM Bapak Ibu. Jadi kegiatan subkegiatan yang didanai oleh dana BOS, jadi sumber dananya nanti kita ke dana BOS, jadi BOS APBN. Nah, akan dari sana turun nanti ke realisasi dan penatausahaan. Jadi untuk EDM yang berperan itu Bapak Ibu operator. Operator berperan untuk pengisian EDM. Walaupun pengisiannya operator itu harus persetujuan dari TPM. Jadi tidak hanya kehendak operator sendiri. Jadi sudah didiskusikan oleh tim penjamin mutu, nanti operator menguploadnya level-level berapa itu sudah berdasarkan kesepakatan. Apakah level 1, 2, 3, 4. Setelah operator mengajukan, Bapak Ibu, nanti disetujui oleh kepala madrasah. Jadi akun kepala madrasah menyetujui.
Nah, dari sana akan kelihatan kegiatan subkegiatan yang didanai oleh dana BOS. Nanti kepala madrasah memilih kegiatan subkegiatan. Setelah itu untuk RKAM ini dari kepala madrasah disambut oleh siapa? Disambut oleh bendahara. Nah, bendahara nanti yang mengisikan rincian-rincian biaya dari kegiatan yang sudah ditentukan oleh kepala madrasah. Setelah bendahara mengisi, nanti disambut kembali oleh kepala madrasah. Jadi saling sinkron Bapak Ibu, makanya masing-masing, baik itu operator ataupun kepala madrasah ataupun bendahara, mereka punya akun masing-masing. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kepala madrasah nanti menyetujui, oh ternyata di bulan Mei misal ada kegiatan pembelian buku misal, ada kegiatan nanti BIMTEK untuk guru misal, apakah memang itu dianggap prioritas kegiatan dari EDM, berarti tinggal disetujui oleh kepala madrasah, seperti itu. Jadi ini alur dari EDM larinya ke RKAM. Nah, ini alur dan peran. Nah, ini yang tadi Ulun jelaskan tadi. Jadi di mana alurnya, perannya. Jadi yang pertama tim penjamin mutu harus dibuat, harus di-SK-kan siapa-siapa ditunjuk. Kalau personilnya banyak, usahakan dari penanggung jawab, ketua, lalu juga ada kalau bisa yang 5 budaya mutu itu ada per koordinator. Jadi budaya mutu yang bagian A yang pertama, lalu yang bagian B, sampai bagian E, masalah pembiayaan itu ada koordinator, sehingga mereka nanti bertanggung jawab di sana. Jadi ada SKTPM, Bapak Ibu mulai sekarang dibuat SKTPM, di-SK-kan oleh kepala madrasah. Nanti TPM itulah yang membahas EDM. Nanti EDM-nya kita di sini memang ditulis dilakukan secara offline, tapi kita nanti EDM-nya sudah ke online, Bapak Ibu. Jadi kita sudah ke aplikasi. Nah, nanti kepala madrasah jadi membuat SKTPM ya Bapak Ibu. Jadi draftnya EDM itu dibahas oleh tim penjamin mutu, sehingga kita nanti di bulan Mei pas luring pian sudah punya draft hasil pembahasan TPM. Apakah nanti di bagian A1 pian levelnya 3K, 4K, atau cuma 1, karena tidak lengkap untuk budaya disiplin siswa. Oh ternyata tidak punya jadwal siswa salat berjamaah, walaupun dilakukan tidak ada jadwal, tidak ada foto misal yang mendukung. Kalau ada berarti upload dan itu layak di level di atas 1 kalau memang ada. Lalu Kamat melakukan verifikasi draft ya Bapak Ibu, jika disetujui Kamat menunjuk staf menginput. Jadi ini boleh operator yang menginput atau tadi di koordinator dari masing-masing sub budaya mutu yang 5 tadi boleh yang menginput. Karena 8 orang boleh masuk di aplikasi tersebut Bapak Ibu, 8 orang. Jadi Kamat, bendahara, operator juga yang lain boleh dimasukkan seperti itu. Lalu Kamat melakukan verifikasi EDM yang diinput. Kalau ditolak, jadi boleh Kamat menolak. Misal, oh ternyata level yang dimasukkan oleh TPM itu ataupun operator level 1. Padahal Kamat ini lengkap. Kita punya data, kita punya bukti-bukti fisik, berarti harusnya levelnya 3 misalnya. Nah, ini Kamat boleh menolak. Lalu di sana ada pilihan beri kata-kata. Kalau Kamat menolak berarti kata-katanya misal perbaiki, seperti itu ya. Ada kata-kata di Kamat alasan penolakan. Setelah ditolak Kamat berarti operator ataupun TPM harus memperbaharui dulu mana bagian yang ternyata dianggap salah oleh Kamat. Sebaiknya sebelum operator atau TPM memasukkan level, pian itu koordinasi dulu. Jadi tidak ada tolak, terima, terulang-ulang seperti itu karena memang belum koordinasi. Kalau sudah koordinasi kan aman. Pian sudah menentukan level dari A1 sampai A7, lalu E1 sampai E3 levelnya sudah disetujui semua. Jadi Kamat itu tinggal menyetujui saja. Seperti itu ya harapan kami. Lalu dari EDM tadi sudah yang disetujui Kamat, nah staf menginput EDM hasil pembahasan,
apabila sudah diperbaiki, maka EDM itu yang dihasilkan di aplikasi. Nanti akan terlihat seperti jaring laba-laba Bapak Ibu. Jadi jaring laba-laba terlihat di bagian mana-mana nanti yang EDM-nya rendah, EDM-nya tinggi itu akan terlihat. Nah, ini tahap pengisian EDM nanti akan Bapak Ibu akan mengakses ada website EDM itu tampilannya itu Bapak Ibu sebenarnya sudah terlihat waktu kita awal BIMTEK kan login. Nah, login itu kan ada 3 pilihan ya di kanan. Yang pertama LMS, yang kedua EDM, bawahnya lagi ERCAM. Nah, itu nanti yang sekarang Bapak Ibu kan mengaksesnya LMS ya, mengklik. Nanti Bapak Ibu pas BIMTEK Luring mengaksesnya itu yang bawah, yang EDM. Lalu selesai EDM mengakses lagi yang bagian 3, itu ERCAM. Itu nanti saat luring Bapak Ibu. Jadi hari ini Bapak Ibu belum sampai ke sana hari ini, sampai tanggal 10 pian cukup di LMS, pastikan selesai. Pengisian butir instrumen ya tadi dari A1 sampai A7, B sampai ke bagian E, E1 sampai E3, lalu ada pemilihan usulan subkegiatan. Mana sih program-program subkegiatan nanti akan terterap yang tinggal mencentang Bapak Ibu. Setelah itu penyusunan prioritas. Nah, ini pian perlu menyusun. Oh, ternyata di madrasah Bapak Ibu prioritasnya tahun ini sub ini. Nah, itu disusun Bapak Ibu. Disusun prioritas kegiatan itu bisa ditukar-tukar nanti posisinya mana bagian yang paling atas, mana bagian paling bawah. Nanti kepala madrasah itu menyetujui dari usulan dari ini. Nah, ini aksesnya nanti kita sudah ada akses, jadi Bapak Ibu nanti bisa. Jadi secara keseluruhan terdapat 26 butir ya Bapak Ibu. Jadi ini nanti simulasinya di luring saja Bapak Ibu. Jadi ini tidak apa-apa pian belum mencoba ini karena ini nanti di luring. Di luring kita pasti action. Kita pasti ini. Nah, ini instrumennya yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, aspek disiplin warga madrasah. Jadi, aspek disiplin ini misal tadi A1. Siswa menunjukkan perilaku religius. Kapan level atau tingkat 4? Bila selama 2 semester 90-100% siswa ada kegiatan sholat berjamaah tadarus. Berarti bukti fisiknya pian ada daftar hadir. Tolong ada daftar hadir bila kegiatan sholat berjamaah tadarus. Lalu ada jurnal guru pendidikan agama ataupun PKN ataupun guru BK. Jurnal tentang kegiatan keagamaan Bapak Ibu. Bedakan dengan jurnal guru. Beda ya, jurnal guru berarti tentang guru masuk kelas. Kalau jurnal ini tentang kegiatan keagamaan. Mereka ada penjadwalan misal, lalu ada daftar pelanggaran tata tertib. Nah, itu bukti fisik di sana menunjukkan level. Jadi tidak sembarang menaruh level. Kalau memang di tahun ini patokannya EDM 2022 Bapak Ibu. Kita kan tahun ini tahun 2023 ya. Berarti yang dipakai EDM 2022 yang tahun semalam. Tahun semalam Bu Hanpian tuh siswa mengikuti kegiatan sholat berjamaah, berarti juhur misal sholat juhur tahun semalam kan kita sudah tidak COVID lagi ya, berarti sudah lancar ya. Kalau yang sebelumnya kan karena COVID mungkin kurang data ini. Kalau kita tahun ini aman. Nah, bila kurang dari 70% siswanya mengikuti sholat berjamaah, berarti levelnya 1. Bagaimana kalau berjadwal? Misal, karena tidak cukup musolanya atau masjidnya, kadang kan madrasah itu penjadwalan. Senin misal kelas 7A, Selasa 7B, itu dianggap 100% juga Bapak Ibu. Artinya kan pian menjadwalkan, sudah terjadwalkan dalam sebulan itu semua melaksanakan walaupun beda hari. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi itu dianggap masuk 100% karena memang jadwalnya sudah ada. Karena musolanya tidak memungkinkan untuk semua, ya tidak apa-apa penjadwalan. Seperti itu ya. Kalau misalnya langsung serentak, Bu, madrasah kami serentak, Bu, setiap hari semuanya. Nah, itu bagus lagi. Tolong tetap ada jadwal dibuat.
dibuat. Bila kadep tak olah pang Bu, olah Jawa ini kata Bapak. Tapi tahunnya 2022, insya Allah Ibu Septi, Bu Husna paham aja. Karena memang Bu Hanpian ada memang melaksanakan, ada fotonya Bapak Ibu lah, foto bahwa kegiatan siswa-siswi Pian itu sholat berjamaah. Itu kadang yang lupa memoto, jadi dipoto. Lalu tadarus juga dipoto, seperti itu. Ini untuk yang pengisian, jadi A1 sampai nanti E4 ya Bapak Ibu, E4. Jadi di sini bisa dibaca kapan level layak untuk tingkat 1 atau level 1. Nah, ini A1 sampai A7. Semua ini ada bahannya di LMS Bapak Ibu. Jadi pian tinggal bacai, bila kada ketemu berarti pian tuh terlewat toh. Terlewat bila misal Bu bahan ini kada danah lawan ulun misal, berarti pian terlewat karena bahan ini semuanya ini yang di LMS. Ini masih loading. Lalu kita ke Erkam. Sebelum ke Erkam, ulun kembalikan dulu ke Bu Septi. Mungkin ada yang mau ditanyakan EDM-nya. Ya, saya kembalikan ke Bu Septi. Oke. Iya, baik. Pak Mukari mengenai deskripsi Bapak, itu wajib diisi Bapak. Malah kata-katanya ada batasan juga Bu Septia, kalau kurang berapa karakter, lupa ulun berapa ratus kalimat di situ. Jadi tidak akan bisa terisi. Jadi misalnya pian mengisinya cuman baik atau apa sedikit aja kata-katanya, itu malah tidak diterima oleh sistem. Jadi harus deskripsinya itu kayak panjang dan memang menjelaskan bahwa oh, ternyata seperti tadi A1 ya budaya disiplin. Nah, berarti memang pian harus mendeskripsikan bahwa budaya disiplin bahwa siswa telah melaksanakan kegiatan sholat berjamaah, misal dengan penjadwalan dibimbing oleh siapa. Jadi kayak bercerita di sana juga. Seperti itu. Jadi wajib diisi Bapak. Wajib diisi, tidak boleh kosong, malah isiannya pun batas kalimatnya, batas katanya tuh dibatasi orang bila terlalu pendek juga tidak bisa lanjut ke sana. Seperti itu ya. Jadi kayak bercerita pian tuh tentang A1, misal A2 sesuai dengan item yang diminta. Ya.
di tampilan itu 2 kolom, tapi sebenarnya pas kita isi waktu EDM itu 1 kolom ya Bu Septi ya kemarin ya. 1 kolom Pak. Jadi kolom pertama itu untuk level, nanti pian menunjukkan level berapa, pilih level, lalu bawahnya 1 kolom untuk deskripsi Bapak. Nanti pas prakteknya itu 1 kolom saja Bapak. Jadi, nah untuk EDM tahun ini Bapak itu tidak bisa loncat-loncat. Jadi harus berurut A1, A2. Jadi tidak bisa mengisi ke A2 kalau memang A1 belum diisi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau tahun kemarin itu bisa loncat. Artinya pian misalnya di S1 sudah siap bahan lalu pian mengisi mengupload S1 itu bisa. Tapi beda aplikasi EDM tahun ini Bapak Ibu itu wajib berurut. Jadi dari A1, A2, A3. Jadi harapan kami jangan sampai kalau memang pian sebelum mengisi, terutama pas luring nanti kan masih ada waktu ya 1 bulanan. Nah itu pian tolong disiapkan bukti fisiknya. Nanti sepertinya akun real ya Bu Septi, mereka akun real ini. Jadi apakah boleh diubah? Nah itu khawatirnya nanti kan kalau dulu boleh diubah dibatalkan misal. Khawatirnya sekarang akun realnya itu kalau bisa sudah real yang benar-benar Bapak Ibu. Jadi jangan diubah, jangan di apa ya, di karena bahasa gin ada apa-apa misal pas tatap muka itu yang pura-pura misal jangan. Kalau bisa pas tatap muka nanti itu sudah ada bahan yang pian bawa, sudah ada bahan yang pian upload sehingga mudah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Harapan kami masih ada waktu pian setelah lebaran ini kan kita di tanggal 8 sampai 10 kita luring. Nah, itu dibawa nanti pas luring, berarti pian semua siapkan berkas. Jadi saran ulun mulai sekarang pian bekerja semua. Jadi bikin SK tim penjamin mutu, ditunjuk siapa-siapa yang mau bekerja, mau untuk ini seperti akreditasi betul Bu Septi. Ini kan perlu orang-orang yang punya integritas, punya yang artinya bila disuruh tuh kada sekedar nampang nama, tidak, karena ini perlu bekerja. Artinya mereka perlu menyiapkan bukti fisik. Berarti itu timnya. Nanti mereka mengajak guru-guru tolong dilengkapi bagian ini, misal RPP, lalu sertifikat, pengembangan diri itu kan perlu kerjasama semua Bapak Ibu. Jadi tim orang yang bertanggung jawab, tapi tetap semua guru itu ikut. Jadi misal Bu Hanpiani masih ada tatap muka ya di sekolahan, jadi boleh sambil dirapatkan, didiskusikan mengenai ini. Artinya mulai sekarang Bapak Ibu guru ataupun tenaga kependidikan itu menyiapkan semua sama Bapak Ibu, tidak hanya guru, tenaga kependidikan pun ada juga seperti sertifikat pelatihannya misalnya itu perlu dikumpul, ada tim yang mengumpulkan seperti itu Pak Mukari, Bu Septi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, filenya Bapak, jadi filenya nanti A1 beri nama A2, A3, sampai A7, lalu B1, B2 sampai nanti E1, E2, E3. Beri nama file itu, jadi dibikin folder EDM, misal MTS, apa seperti itu ya, folder ada, jadi beri A1. Nah, setiap itu tidak mesti dalam satu ini Bapak, jadi misal A1. A1 pian buktinya ada beberapa macam. Itu boleh misal diupload. Jadi penamaannya nanti A11, A12, misal seperti itu, A13. Misal pian ada beberapa bukti fisik, ada file, ada foto, supaya mudah. Nanti A2, A21, misal bukti fisiknya banyak, seperti itu ya. Jadi dalam satu folder. Terima kasih Bu Edi. Tadi sempat ada
Iya, setiap item itu ada perbedaan indikatornya Bapak, jadi disesuaikan dengan deskripsi pertanyaan. Jadi kalau A1 kan siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas sehari-hari di madrasah. Berarti indikatornya itu tadi kegiatan sholat berjamaah, tadarus bersama, lalu ada infak misal. Jadi kalau misal pian membawa kegiatan yang keluar, misal kegiatan keluar berarti itu bukan masuk di bagian A1 Bapak. Berarti mungkin di bagian yang lain nanti ada misal tadi siswa hadir di A4 itu ada tuh. Siswa hadir mengikuti pelajaran baik daring atau luring. Berarti ada mungkin ada pembelajaran di luar kelas. Nah, bisa masuk di sana Bapak. Kalau A1 ini ke fokus ke pertanyaan, siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas sehari-hari. Jadi di mana sih memunculkan perilaku religiusnya di madrasah itu, baik tadi salat berjamaah, salat zuhur ataupun salat duha, ataupun ada tadi tadarus. Nah, di sana yang perlu dimunculkan. Jadi ada jadwal yang dibuat oleh guru tadi guru agama ataupun guru BK ataupun guru PKN mengenai perilaku religius ini Bapak. Jadi seperti itu Bapak. Terima kasih Bu Eni, betul sekali ya Pak Saroni ya, ini harus disesuaikan di deskripsi. Bisa dipahami ya Pak Saroni ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi Pak Abdul Basit, tim penjamin mutu madrasah itu minimal 8 orang. Kalau memang sumber daya orang di PIAN itu memenuhi, misalnya banyak tuh yang kawan dilibatkan sampai 15 itu boleh Bapak. Tapi nanti yang punya akun di IDM itu hanya 8 Bapak. Jadi kepala madrasah itu bisa menambahkan sampai nanti 8 orang. Jadi 8 orang itu siapa aja? Yang pertama kepala madrasah, yang kedua ada operator yang ikut ini pasti masuk di sana, jangan ditinggal. Yang kepala madrasah, operator, bendahara yang ikut BIMTEK itu harus masuk di EDM. Sisanya 5 siapa? Sisanya 5 itu yang dianggap bisa untuk bekerja sama, boleh ditambahkan. Nanti mereka bisa mengupload lah, bisa. Mereka yang 5 yang ditambahkan oleh kepala madrasah itu bisa untuk mengupload di EDM-nya, di akun mereka, asal kepala madrasah menambahkan. Jadi di awal EDM itu, pian kepala madrasah dulu yang membuka EDM, lalu kepala madrasah nanti mengupload SKTPM di situ, jadi baru menambahkan staf-stafnya sampai tadi maksimal semuanya ada 8. 8 itu termasuk kepala madrasah, Bapak Ibu. Misal mau memasukkan komite atau yayasan, boleh kalau memang dianggap yayasannya paham untuk pengisian EDM. Saran ulun memasukkan yang 8 orang itu mereka yang mengerti tentang aplikasi Bapak Ibu. Karena kan ini membantu operator. Khawatirnya operator ini kan serba bisa, serba semua, timbul ini hendak bahari raya juga, timbul kasihan operator setaurangan. Nah, itu maksudnya kenapa sampai 8. Jadi ada yang menghandle, membantu operator untuk nanti penguploadan seperti itu ya. Jadi boleh sampai 8, Bapak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Jadi Pak Hasan Al-Banjari, sebenarnya semua materi ini ada di LMS. Seandainya Bapak Ibu semua melewati LMS itu dengan seksama, artinya dengan ini ya, alur per alur pian buka, lalu videonya pian tonton, materinya itu ada yang PDF pian unduh. Jadi semua yang kami paparkan ini sebenarnya ada di LMS Bapak Ibu semua. Baik instrumen yang Ulun sampaikan tadi, instrumennya tadi ada 5 budaya mutu, baik Ulun buka kembali sedikit. Nah ini pedoman pun Bapak Ibu, pedoman pelaksanaan EDM pun sudah ada diberi kayak apa sih pedomannya. Jadi piantuk kada bahapal, artinya inilah pedoman yang diikuti di tahun 2022 seperti itu ya. Lalu instrumennya, jadi nah ini instrumen tadi supaya pian kada online, artinya melihat 5 aspek budaya mutu baik dari disiplin, pengembangan diri, penyiapan pelaksanaan pembelajaran atau proses pembelajaran, lalu sarpras dan anggaran. Jadi ini kapan menaruh level A1 A2.
instrumennya ini sebaiknya di samping pian mengunduh, berarti yang belum mengunduh tolong diunduh dulu ya Bapak Ibu, cek LMS pian diunduh. Nah, ini nanti boleh di-print masing-masing. Sebenarnya ini sudah ada di LMS ya Pak Hasan ya. Jadi silahkan dicek LMS pian. Jadi pian menentukan levelnya kapan di 1 2 3 4 dari unduhan ini pian bisa membaca nanti. Jadi oh ternyata madrasah aku cukup di tingkat 2 saja atau level 2 saja seperti itu. Jadi itu jawaban dari Ulun. Mungkin dari Bu Husna ada tambahan atau baik. Terima kasih. Alhamdulillah.
EDM memang kalau EDM ini sebenarnya tidak ada batasan. Jadi apakah nanti Bapak Ibu kategorinya nanti masih di kategori yang rendah ataupun tinggi, itu sebenarnya asal sesuai dengan kondisi real. Saran saya sih kondisi real, karena ini kaitannya memang kalau akreditasi kan kita mau akreditasi A, mungkin harus batasan angka seperti ini ya Bu Septi ya. Kalau di EDM kalau saran ulun Bapak Ibu yang penting kan prinsip pengisian EDM itu kan ini ya, jadi ada jujur, ada logis, artinya masuk akal lah seperti tadi. Karena ini kaitan ya Bapak Ibu nanti ke dana BKBA, bos kinerja dan bos afirmasi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi usahakan ini sesuai real aja dulu. Kalau memang madrasah Bapak Ibu tadi tidak memiliki toilet atau tidak memiliki misal tadi ruang untuk musola, nah itu berarti jangan menaruh level pas A1 itu jangan menaruh level A4 level 4 di A1 itu seperti itu. Jadi masalah nanti Ibu ternyata rendah misalnya kan nanti ada jaring laba-laba ya, jaring laba-laba bagian mana yang rendah di sana. Jadi tidak bagi kami sih tidak masalah ya. Jadi cuman memang tidak logis juga kalau akreditasinya A nanti levelnya kok rendah satu semua. Nah, itu kan tidak logis ya. Artinya kan tidak masuk akal kok bisa akreditasinya A tapi levelnya EDM rendah. Nah, seperti itu. Jadi mungkin disesuaikan lah dibaca mungkin Bapak Ibu prinsip-prinsip pengisian EDM. Memang waktu kita sudah selesai, seharusnya kita ada membahas ERKAM sedikit ya Bapak Ibu ya, tapi ERKAM intinya tadi prioritas-prioritas yang kegiatan dari EDM itu nanti akan menjadi pilihan dari kepala madrasah. Oh, ini ternyata yang sub kegiatan yang wajib dimunculkan. Jadi disesuaikan dengan dana BOS dari madrasah Bapak Ibu semua. Jangan sampai nanti kebanyakan anggaran-anggaran yang mau dikeluarkan, sedangkan dananya tidak mencukupi. Jadi tolong disesuaikan prioritas kegiatannya, jangan sampai banyak-banyak. Nanti Bapak Ibu bingung sendiri mana sih yang prioritas. Jadi setiap muncul dari EDM itu nanti ada prioritas kegiatan. Tolong dicentang. Nanti pian ada bagusnya di aplikasi ERKAM itu ada referensi Bapak Ibu. Pian pelajari nanti referensi baik kepala madrasah, bendahara ataupun operator. Dari referensi itu pian kau membaca, melihat di situ. Jadi ada tampilan nanti referensi. Seperti itu ya dari ulun mengenai level-level ataupun berapa sih batas misalnya grade. Kalau kami madrasah kami ditaruh berapa. Jadi kalau memang madrasahnya misalnya jumlah siswanya sedikit, dana bosnya sedikit, itu tidak masalah misalnya rendah ya. Mungkin Bu Septi ya bagi ulun secara logika karena memang ya seperti itulah. Misal perpustakaan tidak punya, perpustakaannya hanya buku-buku ditaruh di ruang kelas, di belakang ruang kelas. Karena memang ada ulun temukan beberapa madrasah yang seperti itu, tidak memiliki ruang perpustakaan khusus. Nah, itu yang memang faktanya tidak ada, ya jangan pian tulis ada. Kecuali memang madrasah itu mungkin dalam satu yayasan. Berarti kan mungkin perpustakaannya bersama. Nah, itu nanti dipastikan juga Bapak Ibu. Jadi di deskripsi berarti pian beri kata-kata misalnya yang kalau memang bersama ditulis aja bersama seperti itu ya. Terima kasih Bu. Ini betul kata Bu ini ya. Jadi jangan sampai gapnya terlalu besar antara biayanya dengan nanti implementasi karena salah satu tim pengembang dari yang kami ini adalah salah satu anggota logistik yang makanya dikaitkan dengan sistema. Jadi kalau kita ambil terlalu jauh jaraknya di antara ini akreditasi nanti tahuan kita akreditasi mau tinggi tapi biaya kita rendah jadi jangan sampai kita seperti apa namanya standar kami. Baik Bapak Ibu, bagaimana maksudnya ini ada lagi yang ingin disampaikan
betul. Baik, terima kasih Bapak Ibu, tim inti madrasah, baik itu kepala madrasah, bendahara dan operator, yang ulun yakin Bapak Ibu adalah orang-orang hebat, orang-orang pilihan. Bapak Ibu sudah terpilih mengikuti BIMTEK ini jadi madrasah sasaran. Tolong digunakan kesempatan ini dengan baik, jadi diselesaikan BIMTEK ini kita sampai tanggal 10 April, jadi terus semangat ya Bapak Ibu. Bagian-bagian mana yang terlewat, tolong diulangi kembali kalau memang Bapak Ibu ada yang terlewat, sehingga saat Bapak Ibu telah menyelesaikan tes akhir dan telah link rekaman tatap muka daring 3 ini kami sematkan, ditemukan Bapak Ibu belum 100%, berarti khawatirnya Bapak Ibu ada yang terlewat, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin Bapak Ibu membuka misal videonya tapi ternyata tidak sampai 100%. Itu bisa jadi penyebab juga kenapa Bapak Ibu tidak 100% pas di bagian luar Bapak Ibu, yang LMS hijau, yang pas Bapak Ibu login. Tampak nanti di sampingnya ada sertifikat. Nah, itu nanti sertifikat Bapak Ibu masih terkunci kalau memang tulisannya belum 100%. Jadi setelah ini diskusi kita lewat WhatsApp, karena memang di penjadwalan hanya ada tatap muka 1, tatap muka 2, dan tatap muka 3, tapi tidak menutup kemungkinan akan ada nanti tatap muka di luar dari ini kalau memang di rombel 1, 2, 3, dan 4 kami temukan ada Bapak Ibu yang belum 100%. Berarti itu nanti akan bisa jadi kami buka lagi tatap muka daring tambahan Bapak Ibu, karena memang mereka-mereka harus kami genjot supaya 100% nih. Jadi sampai tanggal 10. Jadi Bu Septi, Bu Husna, dan Ulun sampai tanggal 10 masih perlu siaga kami bertiga memastikan pian semua menyelesaikan BIMTEK ini. Jadi mohon maaf kalau kami sering di grup ataupun ada Japrian, Bu Hanpian, kenapalah borek banar misal Ibu Weni, Ibu Septi. Nah, itu karena memastikan, karena Bu Hanpian adalah tanggung jawab kami. Jadi tanggung jawab kami bertiga memastikan bahwa kita 100%. Karena yang ditanya TIK-nya kenapa bisa banyak timnya yang kada lolos, kami yang ditanyai. Lalu karena bagian dari kasihan juga Buhan DCU, Buhan Pak Juwardi, Buhan Pak Abdurrahman, kaitannya ke sana. Karena BIMTEK kita kan juga dimonitor oleh mereka dan juga dimonitor oleh pusat Bapak Ibu. Jadi tolong kerjasama semuanya Bapak Ibu, itu harapan kami. Jadi kita bersinergi semua, baik itu TIK ataupun tim inti madrasah. Jadi terus semangat Bapak Ibu, semoga kita semua bisa melewati ini dengan lancar, lalu ibadah kita di bulan Ramadan pun bisa lancar dan sehat semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan ke Ibu Septi. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.